Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Kali ini ada hasil dari 3 liga top Eropa ya. Ada dari Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Inggris. Terus ada prediksi buat Liga Champion juga ya. Tapi sebelum itu kita ke kabar dari transfer dulu. Ada Robert Lewandowski yang kayaknya mau keluar dari Bayern. Terus Erling Haaland juga dipastikan keluar untuk musim ini dari Dortmund. Terus satu lagi Mbappe ya. Mbappe 80% sih dia pasti ke Madrid kayaknya. Kalau Haaland ke City, kalau Lewandowski nggak tahu. Kayaknya dia ke Barcelona sih. Tapi nggak tahu juga apa dia bertahan atau enggak gitu. Ya udah, kita ke hasil Liga Italia dulu ya. Saya cuma nonton satu match aja, Milan lawan Torino. Tapi kita ke hasilnya dulu ya. Ada Inter lawan Verona. Inter menang tuh 2-0. Itu hasil yang bagus untuk Inter untuk persaingan juara. Dan sekarang cuma beda 2 poin sama Milan dan mereka unggul 1 pertandingan. Terus ada Cagliari lawan Juve. Juve beruntung bisa menang tuh 1-2 ya. Dan Juve juga peluang juaranya masih ada ya. Soalnya bedanya cuma 6 poin ya sama pemuncak klasemen Milan. Terus ada Napoli yang kalah tuh lawan Fiorentina. Saya kemarin kan udah sempat bilang ya kalau Liga Italia ini match yang serunya itu antara Fiorentina lawan Napoli ini. Dan Napoli kalah dan persaingan di 4 besar itu makin ketat. Nah, terus ada Roma lawan Salernitana ya. Roma menang 2-1. Terus ada Milan Torino nih. Sekali lagi Milan membuang poin dan banyak peluang yang terbuang percuma gitu. Giroud sampai dia nggak dapat bola itu gelandangnya pada egois semuanya. Ada si Leo, si Kessi, sama Tonali. Padahal harusnya Giroud itu hanya butuh supply bola. Tapi Torino bukan tanpa peluang juga, mereka banyak juga peluang-peluang bagusnya. Dan beruntung si Maignan dia tampil cukup bagus dan bisa clean sheet. Tapi apalah arti clean sheet kalau cuma 1 poin ya. Ya ini hasil yang buruk buat Milan karena mereka sekarang ada di poinnya 68 dan cuma unggul 2 poin dari Inter. Tapi Inter punya 1 tabungan pertandingan, kalau mereka menang ya mereka bisa naik ke atas. Itu dari Liga Italia. Terus ada dari Liga Spanyol ya. Saya cuma nonton cuplikannya aja tuh dari Liga Spanyol. Ada Madrid yang menang meyakinkan lawan Getafe itu lewat 2 gol si Casemiro sama Lucas Vazquez ya. Madrid makin kokoh, kayaknya Madrid menurut saya ini juara di sini. Terus ada Levante lawan Barca. Itu Barca sempat tertinggal ya 1-0, ada 3 penalti gila ya di partai ini. Buat si Levante 2 yang jadi gol, 1 enggak tuh. Ya ada faktor beruntung juga sih Barca karena penalti yang 1 nggak masuk ya. Barca menang 3-2 lewat gol si Pedri, siapa lagi, Aubameyang, sama satu lagi lupa lagi saya. Ya pokoknya Barca menang 3-2 ya. Terus ada Mallorca lawan ATM nih. Saya puas lihatnya. ATM kalah 1-0 dan mereka sekarang ada di peringkat ke-4 ya ATM ini. Barca merangsak ke atas di peringkat 2. Ke Liga Inggris ya. Liga Inggris itu saya nonton Arsenal lawan Brighton. Arsenal benar-benar tuh. Padahal Brighton itu nggak bertahan ya mainnya. Brighton ini serangannya cukup bagus. Bahkan 2 golnya itu prosesnya bagus ya. 2 gol dari Brighton itu. Gol pertama tuh ada cutback. Gol kedua dari kerjasama yang cantik juga. Dan Arsenal memperkecil kedudukan lewat si Odegaard ya. Tapi Arsenal bukan tanpa peluang, Arsenal juga banyak peluangnya. Bahkan ada yang kena mistar sampai 2 kali tuh. Terus sempat cetak gol juga lewat si Martinelli. Cuman digagalin sama VAR ya, memang itu offset gitu. Terus ada Soton lawan Chelsea ya. Chelsea ini ngamuk ya. Chelsea itu benar-benar ngabret lah kalau istilah bahasa Sunda mah. Mereka menang 6-0. Itu dari detik awal ya.
Si Werner sampai 2 kali kena tiang. Ada beberapa kali lah kena tiang tuh golnya. Ya Chelsea menang 6 gol tanpa balas tuh. Ini modal yang cukup berharga ya buat tandang ke Bernabeu di tengah pekan ini. Terus ada Everton lawan MU. Aduh, saya lihat kasihan sebenarnya lihat MU ya. Mereka kalah 1-0 MU ini. Cuman lebih kasihan lagi kalau lihat Everton ini terdegradasi gitu. Jadi ini hasil yang bagus buat Everton dan titik balik untuk mereka bertahan di Liga Inggris mungkin. Dan hasil yang buruk untuk MU dan agak sulit, bukan agak sulit ya, lebih berat gitu ngejar ke 4 besarnya. Nah, ada satu pertandingan lagi yang saya tonton, City lawan Liverpool. City lawan Liverpool ini kalau saya bilang puncaknya pertandingan gitu untuk musim ini. Karena biasanya saya kalau melihat puncaknya pertandingan itu kalau zaman dulu ya ada ada derby della Madonnina itu Milan lawan Inter. Zaman dulu, zaman tahun 2000-an lah. Terus tahun 2010-an itu ada El Clasico, itu puncaknya pertandingan menurut saya ya. Dan sekarang tahun 2020-an dari 2019 mungkin 2020 sampai 2022 ini puncaknya pertandingan itu ada di Liga Inggris menurut saya. Maksudnya puncaknya pertandingan itu pertandingan top lah. Itu ada City lawan Liverpool ya. Itu skornya 2-2 ya. City sempat 2 kali unggul. Pertama itu gol pertama dari cantik ya, dari si Kevin De Bruyne. Bukan cantik sih, kena si Matip. Apa sih disebutnya itu, benturan lah. Jadi gol 1-0 terus dibalas sama Diego Jota, itu dari gol bagus juga, cukup bagus. Terus unggul lagi itu kesalahan si Alexander-Arnold ya, yang gak ngejaga si Gamsus ya. Unggul, City unggul lagi. Terus di babak kedua City kecolongan di menit awal itu lewat si gol Mane ya. City harusnya sebenarnya bisa unggul juga ya. Tapi gol si Sterling itu offset, dia posisinya offset, jadi dianulir golnya. Dan di menit akhir juga tuh ada peluang emas tuh dari si Mahrez, dari Mahrez itu kalau tendangannya ngebentur pemain Liverpool kayaknya City menang tuh. Ini hasil yang adil menurut saya, dan peluang Liga Inggris ini menurut saya bakal terjadi sampai akhir. Udah langsung ke preview Champions League ya. Klasemennya dulu. Di klasemen Serie A itu ada Milan dengan 68 poin, unggul 2 poin dari Inter dengan 66 dan Napoli 66. Cuman Inter punya 1 tabungan. Di posisi keempatnya ada Juve dengan 62 poin dan di posisi kelimanya ada Roma dengan 57 poin. Terus dari Liga Spanyol, Madrid 72 poin, Barca itu 60 poin dan Sevilla 60 poin. Cuman Barca punya 1 pertandingan dan ATM 57 poin. Klasemen Liga Inggris, City 74 poin, Liverpool 73 poin, Chelsea 62 poin, Tottenham 57 poin, Arsenal 51 poin, dan MU ada di peringkat ke-7. Ya, kita ke UCL ya. Untuk pekan ini ada Munchen Villarreal, itu agregatnya 0-1. Ya, saya prediksi memang Munchen kayaknya bakal menghajar habis-habisan nih. Dan Villarreal juga nggak akan nyerang gitu, nggak akan keluar menurut saya. Mereka akan bertahan total sih. Dan saya harap ada kejutan di partai ini. Mudah-mudahan Villarreal yang lolos. Tapi saya dukung Munchen sih. Saya harapnya ada kejutan aja gitu. Terus ada Madrid lawan Chelsea. Chelsea menurut saya ya di partai ini mereka akan bermain mati-matian karena di Liga Inggris mereka udah keluar dari perburuan juara menurut saya ya. Dan satu-satunya piala mungkin yang harus didapat yang mempertahankan Liga Champions ini. Cuman kan dari leg pertama mereka udah kalah 1-3. Cuman mereka punya modal berharga juga karena menang 6-0 lawan Southampton. Tapi itu tidak bisa jadi ukuran ya untuk Chelsea bisa menang atas Madrid. Mereka minimal harus cetak 3 gol tanpa
tanpa kebobolan kalau ingin menang gitu, atau sampai adu penalti bisa 2-0. Ya kayaknya Ancelotti nggak akan buat kesalahan sih di partai ini. Dan Madrid cukup rileks juga karena mereka di liganya menang lah, unggulnya udah jauh. Dan saya dukung Madrid sih buat ke semifinal gitu. Terus ada ATM City, ATM juga sama nih. ATM itu peluang satu-satunya itu ya benar ini di Liga Champions ini. Mereka akan ngehalalin segala cara lah untuk memenangkan pertandingan ini ya. Dan ya City juga kan belum tenang ya kalau di Liga. City tetap City ya. Mereka punya segudang pemain yang kualitasnya sama. Dan menurut saya City akan bermain seperti biasanya. Dan saya harap City sih yang lolos. Dan saya harap juga di Liga Champions ini ada juara baru ya, yaitu City. Terus ada Liverpool Benfica, ya Liverpool relatif santai ya. Ya ini main di kandang juga, terus udah unggul 3-1 juga. Dan lawannya bukan saya meremehkan Benfica ya, karena Benfica juga menyingkirkan Ajax musim ini. Tapi kayaknya Liverpool mudah sih ngelewatin pertandingan ini. Udah paling Liverpool tuh lolos, City, Madrid, sama satu lagi kejutan, tapi enggak, kayaknya Munchen sih yang lolos menurut saya. Udah paling segitu ya prediksi dan hasil dari 3 liga top Eropa. Paling ketemu lagi nanti dari hasil Liga Champions ya. Udah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.